Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Rizky, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya angkatan 2017 Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori kognitivisme. Teori kognitivisme dikemukakan oleh seorang tokoh yaitu Jean Piaget. Beliau lahir pada tahun 1896 dan wafat pada tahun 1980. Teori kognitivisme mengemukakan bahwa sumber primer merupakan sumber utama ketimbang sumber sekunder. Sumber primer yaitu faktor yang mempengaruhi peserta didik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan faktor dari lingkungan yaitu contohnya masyarakat, guru, kemudian teman-teman, itu hanyalah faktor pendukungnya saja. Kemudian menurut Piaget, teori ini merupakan termasuk dalam teori konstruktivisme dan bukan antivisme. Jadi artinya kecerdasan atau hasil belajar dari seorang individu itu berasal dari hasil atau buah pikirnya sendiri, bukan hasil dari yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada teori kognitivisme, Jean Piaget membagi tahapan dalam materi ini. Yang pertama yaitu periode sensori motor. Periode ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Di teori kognitivisme, Jean Piaget membagi tahapan-tahapan dalam teori ini. Yang pertama yaitu periode sensori motor. Periode ini terjadi pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Kemudian Jean Piaget juga membagi sub-bagian dari sensori motor ini. Yang pertama yaitu sub-tahapan skema refleks. Ini terjadi pada usia 0 sampai 6 minggu. Biasanya anak mulai terlatih di urusan refleks. Biasanya dia bisa tersenyum atau merespon kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya. Kemudian sub tahapan yang kedua yaitu fase reaksi sekuler primer, yaitu di usia antara 6 minggu sampai 4 bulan, yang berhubungan dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi pada anak. Sub tahapan yang ketiga yaitu fase reaksi sirkuler sekunder. Ini terjadi pada anak usia 4 sampai 9 bulan. Pada fase ini berhubungan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemahaman. Sub tahapan yang keempat yaitu sub tahapan koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Itu terjadi pada anak usia 9 sampai 12 bulan. Pada saat usia ini itu berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen, walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu sub tahapan fase reaksi sirkuler tersier. Ini terjadi pada anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada anak usia ini itu berhubungan dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir dari tahap periode sensori motor ini itu subbagian awal representasi simbolik. Ini biasanya itu berhubungan dengan tahapan awal kreativitas. Kemudian periode yang kedua dari teori kognitivisme ini adalah periode praoperasional. Jadi periode ini itu terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Ciri-ciri dari periode operasional ini, praoperasional ini adalah yang pertama yaitu operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Jadi contohnya misalnya kita mengatakan kepada anak tersebut bahwa air panas itu sangat berbahaya. Tetapi dia tidak begitu menghiraukan karena operasi mental yang jarang dan logikanya masih kurang.
Kemudian yang kedua yaitu pemikiran yang masih bersifat egosentris. Jadi seorang anak itu bergerak melalui egonya saja, apa yang dia inginkan tanpa berpikir hal tersebut berbahaya atau tidak. Yang ketiga yaitu anak mengeksplor keterampilan berbahasanya. Jadi ketika orang dewasa atau dari keluarga itu berbicara, anak itu merekam secara tidak langsung, merekam ke dalam sarafnya. Jadi dia mulai melatih berbicara. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari periode praoperasional ini adalah sangat imajinatif di saat ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup memiliki perasaan. Jadi pada anak usia 2-7 tahun itu memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Periode ketiga dalam teori kognitivisme itu adalah periode operasional konkret. Ini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Nah, ciri-ciri dari periode operasional konkret ini yaitu yang pertama adalah pengurutan. Nah, pada periode ini itu anak bisa mengurutkan, misalnya contohnya dari kecil ke besar, kemudian dari benda yang besar ke benda yang kecil. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu klasifikasi. Pada periode ini anak sudah bisa mengklasifikasi sebuah benda, misalnya mengelompokkan benda yang ukurannya sama. Ciri-ciri yang ketiga yaitu decentering, yaitu pertimbangan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, pada anak usia 7-11 tahun itu mereka sudah bisa membuat yang misalnya terjadi kerusakan itu mereka bisa berpikir bahwa itu bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu reversibility. Itu merupakan sesuatu yang dapat diubah kembali seperti semula. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu konservasi, yaitu memahami mengenai kuantitas benda. Nah, jadi peserta didik itu bisa memahami kuantitas atau jumlah dari benda yang diamati. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentris. Maksudnya pada anak usia ini yaitu pada periode operasional konkret itu anak sudah bisa menghilangkan egosentrisnya atau ego dalam dirinya. Apabila anak tersebut masih memiliki ego dalam dirinya, itu berarti pola asuh dari orang tua yang misalnya dimanjakan atau bagaimana yang membuat sifat ego tadi belum bisa hilang sampai pada usia 7-11 tahun tersebut. Kemudian periode berikutnya atau periode terakhir dari teori kognitivisme itu adalah periode operasional formal, yaitu di usia antara 11 sampai dewasa. Nah, ciri-ciri dari periode operasional formal ini yaitu yang pertama adalah berpikir secara abstrak. Jadi seorang anak menjelang dia umur 11 sampai ke remaja sampai ke dewasa itu mereka sudah bisa berpikir secara abstrak. Maksudnya mereka bisa menalar sesuatu, yaitu berpikir secara acak. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu menalar secara logis. Nah, maksudnya mereka bisa berpikir secara menggunakan logika melalui pisau analisis. Jadi misalnya terjadi suatu peristiwa, nah mereka bisa menelaah peristiwa tersebut secara pemikiran logis. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Nah, setelah mereka mengalami suatu peristiwa atau suatu masalah, nah mereka bisa berpikir introspeksi diri. Kemudian setelah mereka merenungi masalah tersebut, akhirnya mereka bisa menyimpulkan kesimpulannya dan memecahkan masalah.
yang keempat yaitu terjadi saat pubertas, menandai masuknya ke dunia dewasa. Nah, biasanya pada usia 11 sampai 20 tahun ke atas itu mereka bisa disebut menjadi remaja, dan pada fase-fase itu sampai ke lanjut usia itu mereka selalu mengalami pubertas. Jadi pada teori kognitivisme ini yang dikemukakan oleh Tim Davis itu yang terutama yang ditekankan itu adalah sumber primer atau sumber dari dalam diri. Jadi seorang anak atau seorang peserta didik itu dalam hasil belajarnya itu ditentukan oleh proses dari dalam dirinya sendiri atau dari buah pikirnya sendiri. Sedangkan sumber sekunder itu yaitu lingkungan, contohnya keluarga atau guru atau teman-temannya, itu menjadi sumber pendukung. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.